Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 18 Oktober 2021 dengan tema berkat terindah. Sebelum memulainya, kita bersaat teduh sejenak. Lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari PKJ 245 seperti wanita di pinggir sumur ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, hari ini kami boleh mengadakan doa keluarga lagi, dan sebentar kami juga akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami agar firman-Mu boleh meresap ke dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan hari ini dan di hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara di mana saja berada dan yang berbahagia, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah berkat yang terindah. Mengingat masa lalu adalah sebuah kesempatan yang indah. Apalagi ketika yang kita ingat adalah peristiwa yang dulu kita masih jaya, atau pengalaman atau kenangan yang sangat indah, atau mungkin juga pengalaman yang spektakuler.
Kalau saya, pengalaman yang sangat luar biasa adalah ketika mendaki gunung. Tapi bukan hanya sekedar mendaki gunung, karena pengalaman waktu mendaki gunung saya lakukan dan saya punya pengalaman adalah ketika hampir 2 minggu berturut-turut saya melakukan pendakian gunung dalam satu penjelajahan atau pendakian dengan satu gunung yang saya lakukan, yaitu di sekitar perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu dulu. Dan itu sebuah pengalaman yang buat saya spektakuler dan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika sebaliknya yang teringat adalah kenangan yang menyedihkan, mendukakan, kegagalan, dan sesuatu yang tidak menyenangkan? Maka mungkin ketika kenangan itu muncul, akan ada rasa penyesalan, terus penolakan, tidak mau mengingat, membuat kita merasa bersalah, dan perasaan-perasaan lain yang sangat tidak menyenangkan. Pengalaman ini justru membuat kita semakin terpuruk dan tidak berdaya, tidak punya gairah hidup, selalu apatis, selalu menyalahkan orang lain dan keadaan, dan selalu berpikir negatif. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kenangan yang tidak menyenangkan itu sebaliknya membuat kita justru terpacu untuk kita melakukan hal yang terbaik. Semoga hal yang terakhir ini yang terjadi pada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa dirinya telah ditangkap oleh Kristus yang mengasihinya, yang dahulu justru pernah ia aniaya dengan mengejar para pengikut Kristus dan orang-orang percaya pada Injil. Dengan kuasa yang dia miliki dan dia dapatkan dari penguasa pemerintahan Romawi pada waktu itu, Paulus memburu para pengikut Kristus. Tapi kini Paulus terus berlari dan mengejar orang-orang yang belum percaya untuk menerima Injil Kristus, agar mereka dapat atau mendapatkan berkat terindah ketika ditangkap Kristus seperti yang dialami oleh Paulus dan dipercayanya di dalam iman percayanya. Meski demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti ketika sudah ditangkap oleh Kristus tanpa penderitaan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupannya. Karena sebenarnya ia ingin melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan bagi Paulus, menjawab dan melakukan panggilan Kristus adalah sebuah hadiah. Nah, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pelari dalam sebuah pertandingan akan berlari sebaik-baiknya untuk memenangkan pertandingan. Dan ketika ia memenangkan pertandingan, ia akan mendapatkan hadiah dan penghargaan. Bahkan sekarang ini, trennya orang yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan bonus bagi mereka yang menang. Nah, saat menerima hadiah atau penghargaan itulah ia merasakan berkat terindah. Kita mungkin akan juga merasa senang jika menerima hadiah yang sangat spesial dan berarti buat kita. Tapi jika hadiah tersebut menuntut tanggung jawab, kesetiaan, ketaatan, dan kerendahan hati kita, maka apakah kita juga mau akan tetap menyatakan bahwa inilah hadiah terindah? Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara melupakan apa yang di belakang kita memang tidaklah mudah. Memaafkan, oke. Tetapi melupakan, belum tentu. Apalagi sebuah kenangan dan pengalaman kita yang telah lalu telah tersimpan dalam otak bawah sadar kita. Yang sewaktu-waktu bisa muncul ketika ada pemicunya. Nah, saya mengutip pendapat dari seorang filsuf Francis Gabriel Marcel yang hidup pada tahun sekitar 1889 sampai 1973. Dia hidup selama 84 tahunan. Walaupun dia seorang filsuf, tapi dia juga suka main musik dan menulis komposisi. Dia mengatakan demikian, hidup dalam dunia mencapai arti sepenuh-penuhnya ketika meninggalkan taraf prasadar dan menuju ke kesadaran sungguh-sungguh. Dari relasi-relasi yang semula dianggap sebagai nasib saya, perlu beralih ke suatu keadaan yang betul-betul
saya terima secara bebas. Dengan perkataan lain, dari eksistensi saya harus menuju ke yang namanya ada, yaitu Tuhan. Nah, peralihan ini tidak mudah, karena menurut Gabriel Marshall, dia menyebutkan ada 3 fase yang meliputi kekaguman, refleksi, dan eksplorasi. Dari pendapat Gabriel Marshall ini, mengajak kita semua sebenarnya untuk untuk tidak hidup lagi di masa lalu, tetapi sadar bahwa kita hidup di masa sekarang dan mengarahkan diri hanya kepada yang ada, yaitu Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita saat ini, semua kita diingatkan ketika Kristus sudah menangkap kita dengan kasih-Nya untuk kita tetap mau taat, setia, mengikuti Dia, dan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup ini. Maka kita belajar untuk melupakan apa yang telah lalu, mengarahkan hati dan pikiran kita ke depan kepada janji Kristus, bahwa Dia akan senantiasa memelihara, mengasihi, dan melindungi kita semua. Dan terimalah berkat terindah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan rasakan serta nikmati karya keselamatannya. Kiranya kita semua dimampukan untuk menghayati dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu, lewat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang baik, sehingga kami mampu untuk melakukan segala aktivitas kami dan memenuhi segala kebutuhan jasmani kami. Dan biar roh jiwa kami ini juga tetap memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda Alkitab Indonesia yang ke-27. Tetap setia melayani Tuhan, terus berkontribusi mengembangkan alat-alat digital melalui produk, bahan, dan referensi Alkitab lainnya, agar masyarakat Kristen tertolong semakin mudah belajar dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Meskipun melalui media sosial, ibadah-ibadah online, firman Tuhan tetap diberitakan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Delima, kepada Bapak Ibu Penatua, Bapak Ibu Pendeta, aktivis-aktivis, dan pengurus komisi, baik komisi anak sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi lansia, yang bekerja keras dan penuh tanggung jawab demi kegiatan dan pelayanan di tempat kami. Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan yang menolong dan memampukan dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita bersama keluarga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Delima, baik anggota maupun simpatisan yang mengalami pergumulan rumah tangga, yaitu sakit penyakit, kesulitan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan memampukan agar dapat melewati bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami, dengar dan sambut kami, hanya di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan dari NKB 197, Besarlah Untungku, ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya kita semua boleh merasakan dan menikmati berkat terindah di dalam kehidupan kita, dan kita yakin serta percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua boleh merasakannya. Tuhan berkati dan memampukan kita semua. Amin.